Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UIM dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu ya di dunia maya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat UIM ya, jangan berhenti untuk terus bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar ini. Kemudian salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabiin, kepada tabiut tabiin, dan kepada umat Rasulullah SAW yang berusaha istiqamah menjalankan segala apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ya yang menanyakan ke kita terkait dengan hari ini ya. Partai Islam berbilang, ya, akankah Islam menang gitu ya, dan bagaimana pandangan UIM terkait dengan partai-partai atau partai-partai Islam tersebut, partai mana ya yang mesti kita pilih ya. Nah ini menjadi pembahasan kita hari ini ya, terkait dengan bagaimana ya partai-partai hari ini yang begitu banyak partai Islam yang berbilang akankah kita menang ya, untuk khususnya nanti mungkin ya di kontestasi ya 2024 ya, pemilu pileg dan pemilu presiden ya, apakah kita akan menang dengan makin banyaknya partai-partai Islam tersebut ya. Lalu sejauh mana kita berpihak atau bagaimana kita cara memilih ya terkait dengan partai mana yang sesuai dengan Islam, meskipun didirikan oleh Islam ya, asasnya bisa jadi Islam, tapi mana yang harus kita pilih begitu ya, banyak masuk ke kita ya. Yang pertama yang perlu saya jelaskan bahwa pemilu atau demokrasi itu adalah katup darurat lah ya. Ini sebenarnya bukan pilihan ideal untuk umat Islam dalam menghasilkan pemimpin. Ya, Islam ya yang paling baik itu adalah sistemnya Islam. Hukum yang paling baik adalah hukumnya Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suratul Maidah ya ayat ke-50, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan afa hukmal jahiliyati yabghun ya wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah itu yang engkau kehendaki? Nah, lalu Allah menanyakan ya, ketika manusia berlomba-lomba untuk berada pada hukum jahiliyah, maka kemudian manusia ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum mana yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mengetahui ya, untuk orang-orang yang yakin. Di sini menjadi panduan kita pertama bahwa ya demokrasi ini bukan ajaran daripada Islam. Ini yang harus diketahui dulu ya oleh umat Islam. Demokrasi bukan bagian daripada ajaran Islam, namun bagian dari ijtihad yang dilakukan ulama untuk memperjuangkan Islam di masa era modern ini, karena hampir semua negara-negara hari ini menganut konsep demokrasi ya. Tapi ini yang harus saya sampaikan untuk menjadi batasan-batasan bahwa demokrasi itu bukan hukum Islam, bukan ajaran daripada Islam. Namun hari ini bisa menjadi wasilah untuk memperjuangkan Islam ya untuk kita semuanya, selama ya kita partai-partai Islam kemudian menganut sistem Islam atau memperjuangkan Islam ya. Jadi hari ini partai-partai Islam berbilang, partai Islam banyak ya. Kalau saya mungkin ya, kalau yang hasil pemilu tahun lalu itu masih ada misalkan PKS ya, masih ada PAN, masih ada PBB ya. Hari ini tambah lagi dengan misalkan yang baru-baru Partai Umat ya, terus kemudian Gelora, terus banyak ya yang lainnya gitu ya.
Lalu bagaimana ya peluang Islam untuk memenangkan di kontestasi ya 2024 itu dengan jalur partai itu, dengan jalur demokrasi tersebut? Maka sebenarnya kita hari ini mengalami kemunduran ya. Kemunduran dalam sistem ukhuwah, dalam sistem persatuan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu untuk bersatu ya, ketika Allah misalkan dalam surat Al-Imran ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu ya, dan janganlah kalian berpecah belah ya. Allah meminta kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan berpegang teguh kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian berpecah belah ya. Nah, ini perintah, maknanya janganlah berpecah belah dan kalian harus berjamaah. Nah, hari ini kita kalau dalam sistem demokrasi kita dulu pernah punya partai Islam satu ya, dan itu sangat kuat. Misalkan di 1955 Partai Matsumi, hari ini ada juga Partai Matsumi ya, kembali lahir ya. Namun apakah bisa menyatukan partai-partai Islam yang ada? Ini kita lihat dalam perjuangannya. Namun dengan banyaknya, berbilangnya partai-partai Islam setidaknya mengurangi kekuatan umat Islam, mengurangi ukhuwah umat Islam ya, karena satu partai dengan partai yang lainnya biasanya ini ya, biasanya mereka saling mengklaim, oh saya ini partai Islam yang paling layak dipilih ya. Satu partai yang lainnya mengucapkan hal yang sama, saya partai Islam dan sayalah partai yang layak dipilih gitu ya. Semuanya menyerukan, hampir semuanya, sehingga masa-masa umat Islam itu terbagi untuk suaranya ke dalam partai-partai tersebut. Jadi kalau dalam sistem politik ini kemunduran kita dalam menjalankan politik Islam ya. Artinya politik itu akhirnya terpecah belah dengan partai-partai tersebut. Tidak ada hari ini yang kemudian bisa menyatukan partai-partai Islam itu untuk melebur menjadi satu. Ya, masing-masing masih kemudian menyuarakan idealismenya masing-masing. Ya, lalu sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwa demokrasi bukan daripada Islam, ajaran daripada Islam, dan demokrasi ini boleh diambil oleh umat Islam sebagai katup darurat, sebagai pintu darurat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjuangkan Islam itu sendiri, dan ini bagian daripada ijtihad daripada ulama-ulama yang memperbolehkan dengan jalur demokrasi tersebut. Terus kemudian berbilangnya partai hari ini merupakan kemunduran ya, kemunduran umat Islam dalam politik ya, dalam siasah. Umat Islam berpecah belah hari ini dengan partai-partai yang mengusung ideologi Islam, berpecah belah, dan ini kekuatan Islam menjadi lemah. Namun kita perlu juga hari ini kemudian berhusnuzan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahanlah nanti ketika mereka sudah mengusung nilai-nilai yang sama, mengusung ideologi Islam yang sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati para pengusung, orang-orang yang terlibat dalam partai-partai Islam tersebut. Lalu sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana parameter kita ya? Banyak umat Islam menanyakan, lalu Ustaz, bagaimana parameter terkait dengan siapa yang harus kita pilih ketika kita ini begitu banyak partai yang mengatasnamakan Islam ya, begitu banyak partai yang mengusung Islam ya, dan mereka kemudian menyuarakan Islam ya, maka partai mana yang layak untuk dipilih? Maka ya, saya ingin menyampaikan terkait dengan pedoman bagaimana kita melihat sebuah partai Islam itu Islam atau tidak, berjuang untuk Islam atau tidak. Maka dalam pembahasan usul fikih ada yang namanya maqasid as-syariah ya, tujuan diterapkannya syariah. Maka hari ini ya, kita umat Islam kalau memilih partai Islam maka menetapkan dengan lima poin tersebut ya, maqasid as-syariah. Yang pertama adalah melindungi agama. Ya. Kita lihat saja parameter hari ini, partai-partai Islam yang kemudian mengatasnamakan Islam, sejauh mana mereka melindungi agama, sejauh mana mereka melindungi syariah. Ya, ketika misalkan ada kasus-kasus Nabi, ya, agama ini dicela, dihina oleh orang-orang yang kemudian mencela, menghina daripada agama tersebut, daripada menghina Islam tersebut. Lalu kita lihat parameter pertama adalah bagaimana partai-partai tersebut harus melindungi agamanya, melindungi Islam, melindungi syariah. Kita lihat, jika ada partai Islam yang kemudian mengaku Islam, asasnya Islam,
Tapi ketika Allah dicela, ya Allah dihina, Nabi dihina, agama dihina, diam saja, maka buang. Itu bukan partai Islam. Ya, tidak layak untuk diperjuangkan. Ya, tidak layak untuk dipilih. Karena bagian dari partai Islam itu harus mengusung, melindungi agama ini, melindungi Hizbuddin ini, ya. Sehingga agama ini yang kemudian ya diusung oleh mereka. Nah, kemudian sejauh mana mereka meninggikan ya hukum-hukum syariah di atas hukum-hukum yang bukan syariah, ya. Maka biasanya kalau partai-partai Islam mereka berusaha memperjuangkan nilai-nilai syariah, ya, nilai-nilai Islam dalam mekanisme, ya, dalam perjuangan memperjuangkan partainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan untuk membawa negara ini menuju kebaikan. Itu yang pertama, ya, parameternya, yaitu sejauh mana partai Islam itu melindungi agama, melindungi syariah. Jika ada partai Islam, ya, yang mengusungnya bisa jadi orang Islam, ya, bisa jadi tokoh Islam, tapi kemudian dia tidak melindungi agama, tidak melindungi syariah, maka ya bukan partai Islam lah, ya, tidak layak untuk dipilih. Ya. Yang kedua, dalam maqasid asy-syariah itu diajarkan bahwa yaitu melindungi jiwa. Sejauh mana kemudian partai-partai Islam itu bisa menjaga jiwa-jiwa, ya. Jangan sampai kemudian ada pembunuhan seorang manusia yang tidak ada jelas hukumnya. Tidak ada jelas keadilannya. Maka yang namanya partai Islam harus membawa keadilan, ya. Harus menjaga jiwa-jiwa, jangan sampai jiwa-jiwa itu tertumpah. Makanya kenapa Islam kemudian menghukum sangat berat terkait dengan orang yang membunuh itu, bunuh dengan membunuh, ya. Ya, karena untuk menjaga jiwa tersebut, ya, menjaga jiwa agar jiwa itu terlindungi, ya. Jiwa-jiwa itu tidak mudah untuk ditumpahkan darahnya, jiwa-jiwa itu tidak mudah untuk terbunuh. Hari ini begitu mudah kelihatannya kita, ya, untuk kehilangan saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara muslim maupun saudara-saudara satu bangsa yang kemudian dibunuh secara tidak hak, ya. Dan hari ini kita lihat, ya, siapa yang menyuarakan, misalkan menyuarakan untuk, ya, mengadili pembunuh orang-orang, ya, misalkan pembunuh 6 laskar daripada FPI untuk ditemukan terus jalan, ya, siapa yang membunuhnya, ya, skenarionya siapa, laskar FPI itu yang membunuhnya. Maka kalau kita melihat misalkan partai-partai itu bersuara terkait dengan kilometer 50, ini salah satu parameter, ya. Maupun hari inilah pembunuhan terkait dengan manusia, ya, meskipun bukan muslim, tapi kalau kasusnya pembunuhan harus, ya, dicari keadilannya, ya, cari pembunuhnya. Misalkan hari ini misalkan Brigadir Joshua, ya, maka, ya, kita kawal keadilannya terkait untuk mendapatkan keadilan tersebut, ya. Yang ketiga, parameter partai itu benar-benar memperjuangkan Islam atau tidak, parameternya adalah sejauh mana partai tersebut melindungi akal. Bagaimana partai tersebut melindungi akal? Maka, ya, akal itu dijaga. Akal itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Akal itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap manusia agar kemudian manusia itu berpikir. Dan ketika manusia itu kehilangan akalnya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk berpikir sehat. Sehingga, ya, orang-orang kafir berusaha merusak akal-akal manusia itu dengan melemparkan kepada masyarakat, melemparkan kepada rakyat itu minuman keras, khamar, ya. Terus kemudian obat-obatan terlarang, ya, untuk merusak akalnya agar tidak bisa berpikir sehat dan tidak bisa berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara ini, ya. Maka kalau kita lihat partai mana yang layak dipilih, ya, partai Islam mana yang layak dipilih, sejauh mana partai tersebut mempunyai konsentrasi untuk melindungi manusia, anak-anak muda, yang melindungi akal-akal manusia itu dari setiap barang yang merusak akal tersebut, baik minuman khamar maupun narkotika, ya. Ya, kalau ada partai Islam kemudian menyuarakan ayo kita berantas narkotika, itu layak dipertimbangkan. Kalau ada partai Islam yang kemudian ayo kita dalam misalkan, ya, dalam undang-undang daerah, ya, dalam DPD atau DPRD gitu, ya, mereka memperjuangkan larangan khamar, larangan minuman khamar gitu, ya. DPR misalkan mereka mengeluarkan draft undang-undang, ya, larangan minuman keras, maka di situ parameter berikutnya. Nah, ini berarti partai yang memperjuangkan Islam.
ya. Tapi kalau misalkan ada partai Islam, asasnya Islam, tapi kemudian ada khamar, dia diam saja. Terus kemudian narkoba, dia diam saja. Hari ini banyak deh, misalkan ya, dengan kasus Sambo ini banyak mafia narkoba yang kemudian terungkap seperti itu. Nah, ini harus menjadi parameter. Ya, karena akal itu menjadi kekuatan, ya, menjadi kekuatan bangsa untuk membuat sebuah peradaban. Akal itu menjadi kekuatan, ya, manusia untuk menghasilkan peradaban. Kalau akalnya dirusak, maka rusak sebuah negara, rusak sebuah peradaban. Ya, maka mengukur parameter partai mana yang Islami ini dari sini saja, dari maqasid yang syariah. Ya, yang pertama Hizbuddin, yang menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Yang ketiga adalah menjaga akal. Yang keempat menjaga harta. Ya. Sejauh mana partai-partai tersebut kemudian mampu mengeluarkan ide-ide terkait dengan menjaga harta tersebut. Kalau umat Islam dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, ya. Kalau misalkan orang-orang di luar Islam bisa dengan pajak, ya, bisa dengan yang lainnya. Nah, itu kemudian disusun di draftnya, ya, keadilannya ditetapkan sehingga harta-harta tersebut ya tidak hanya berputar dari orang-orang kaya saja. Hari ini kan harta itu menjadi hak milik orang kaya saja. Umat Islam atau umat manusia atau rakyat Indonesia hari ini tidak merasakan terkait dengan kenikmatan harta tersebut. Ya, harta itu hanya berputar dari orang kaya ke orang kaya. Jadi orang-orang rakyat Indonesia ini tidak mencapai keadilan. Ya, mereka mendapatkan kehidupan yang tidak layak. Hari ini susah, gitu ya. Termasuk ya dalam menjaga harta ini adalah menjaga perputaran hari ini. Ya, misalkan perputaran harga dari bahan baku, ya, bahan baku misalkan BBM, misalkan kemudian bahan pokok, ya, seperti itu dijaga, ya, sehingga kemudian harta-harta tersebut kemudian berputar di masyarakat, ya, dengan baik. Nah, di sini adalah ukuran, ya. Jadi mengukur partai Islam itu sejauh mana partai itu bisa mengeluarkan konsep terkait dengan menjaga harta, dan harta itu kemudian tidak hanya berputar dari orang-orang kaya ke orang kaya, tapi kemudian berputar juga, ya, menjadikan adil kepada orang-orang yang miskin. Nah, di Indonesia kan tidak terjadi ini, ya. Tanah banyak dimiliki oleh cukong-cukong, ya. Tanah banyak dimiliki oleh pembesar-pembesar, rakyatnya gembel, rakyatnya miskin, ya. Dan ini harus isu yang harus diusung oleh partai Islam. Ya, karena partai Islam itu harus, ya, memperjuangkan keadilan, harus memperjuangkan nilai-nilai, ya, kesejahteraan rakyat dan yang lainnya. Nah, kalau misalkan itu tidak disuarakan, ya, tidak untuk disampaikan, maka disitulah kemudian partai-partai Islam yang hari ini banyak ini patut ditanyakan, patut dipertanyakan terkait dengan kehadirannya. Bisa membawa kebaikan atau tidak, ya, bisa membawa kemaslahatan atau tidak, bisa membawa kesejahteraan atau tidak. Dan yang terakhir, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ya, ukuran maqasid syariah untuk mengukur partai-partai Islam tersebut adalah dengan menjaga, ya, di sini menjaga keturunan. Sejauh mana, ya, partai-partai Islam itu kemudian mempunyai konsentrasi untuk menyuarakan agar kita bisa menjaga keturunan sebagaimana, ya, dalam maqasid syariah. Caranya seperti apa? Maka kemudian partai-partai Islam itu menyuarakan terkait dengan nikah, ya, nikah yang dihalalkan baik secara syariah maupun secara undang-undang kenegaraan, dan mengharamkan aktivitas perbuatan zina, ya, sehingga banyak anak yang kemudian lahir dari perbuatan zina tersebut. Nah, ini, ya, merupakan isu, ya, isu terkait dengan maqasid syariah yang bisa jadi parameter untuk mengukur partai ini Islami atau tidak, partai ini memperjuangkan Islam atau tidak. Nah, ini ukurannya seperti itu, yaitu dengan cara bagaimana melindungi keturunan tersebut. Jadi kalau ada partai namanya Islam, ya, asasnya Islam, tapi terhadap perilaku zina dia nyantai saja, tidak ada pokal, ya. Perilaku zina, perilaku misalkan seks bebas, perilaku misalkan di Jakarta ini banyak klub, ya, banyak
karaoke, ya, banyak kemudian barbar yang kemudian terjadi hubungan bebas, ya, narkoba dan yang lainnya, dan partai Islam diam saja, maka diragukan terkait dengan identitas Islamnya tersebut, ya. Jadi sahabat UIM, itulah yang harus kita jadikan ukuran, parameter ketika kita melihat misalkan partai Islam ini berbilang, kita bingung, ya, mengukur mana partai Islam, ya, yang benar-benar Islami, mana yang hanya menyuarakan atau hanya mengklaim saja Islami. Maka kita bisa ukur dengan maqasid syariah tersebut, ya. Sudahkah partai-partai Islam itu mengusung maqasid syariah tersebut? Kalau belum, maka harus menyesuaikan segera, ya, agar bisa disebut sebagai partai Islam. Tapi kalau misalkan partai Islam itu sudah mengusung nilai-nilai maqasid syariah tersebut, ya tadi, ya, melindungi agama, yang kedua melindungi jiwa, yang ketiga melindungi akal, yang keempat melindungi harta, dan yang kelima melindungi jiwa, ya. Dan ini merupakan asas ketika Islam ditegakkan, ketika syariat ditegakkan, maka inilah nilai-nilai yang akan dibawa oleh Islam. Dan hari ini negara kita hari ini miskin dari hal-hal yang kemudian dijelaskan dalam maqasid syariah. Hari ini agama begitu mudah dilecehkan, Islam itu begitu mudah dilecehkan, Rasulullah SAW begitu mudah dilecehkan. Mana partai Islam ada yang membela terkait dengan perbuatan tersebut? Ya, kita lihat ada atau tidak? Nah, gitu, ya. Yang kedua, misalkan melindungi jiwa. Hari ini banyak, ya, kasus-kasus pembunuhan. Maka hari ini jiwa-jiwa itu belum terlindungi, termasuk pembunuhan KM50 itu jiwa yang tidak terlindungi. Adakah partai Islam yang bersuara untuk menegakkan, untuk menghukum orang-orang yang membunuh Laskar FPI di kilometer 50 tersebut? Ya, ada. Nah, kalau ada, maka mungkin kita checklist tandai. Kemudian yang ketiga, ya, melindungi akal, ya. Melindungi akal, yaitu akal harus terbebaskan daripada hal-hal yang merusak akal. Yang pertama, ya, khamar, minuman keras. Yang kedua adalah narkotika. Hari ini adakah partai Islam yang tegas menyuarakan terkait dengan larangan khamar, larangan minuman keras, larangan narkotika? Kalau ada, maka ini perlu dipertimbangkan. Yang keempat, itu, ya, yang keempat adalah melindungi harta. Ya, sejauh mana harta ini dilindungi dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah untuk orang Islam, dengan pajak misalkan untuk orang-orang di luar Islam, maka perputaran harta itu tidak hanya berputar dari orang-orang kaya ke orang kaya, tapi kemudian harus terdistribusi dari orang kaya kepada orang miskin, sehingga kemudian orang miskin, ya, tidak terzolimi dan dia berhak mendapatkan kesejahteraan sosial. Adakah partai Islam yang memperjuangkan ini semuanya? Nah, yang kelima, yaitu melindungi keturunan dengan melarang, ya, zina, ya, free sex, hubungan bebas, ya, termasuk melarang, ya, atau dengan membuat aturan-aturan perda-perda terkait dengan misalkan larangan lawan jenis, ya, yang kemudian ada di bar-bar, diskotik maupun yang lainnya. Adakah partai Islam yang menyuarakan tersebut? Jika ada, maka, ya, meskipun tadi dikatakan bahwa ini bagian daripada ijtihad dari para ulama terkait dengan masalah politik Islam, yaitu terkait dengan kekuasaan agar dapat, ya, memimpin dalam kekuasaan Islam tersebut. Tapi kemudian jika ada partai-partai yang sudah mengusung maqasid syariah tersebut, maka itulah partai yang mungkin layak dipertimbangkan, layak untuk dipilih nanti sebagai pilihan untuk kita, ya, memperjuangkan nilai-nilai Islam, untuk kita memperjuangkan ajaran Islam, ya, dengan ijtihad para ulama, ya. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tertukar atau tertipu dengan figur. Hari ini kita lihat, ya, mengukur parameter partai Islam yang berbilang tersebut, maka ukurlah dengan parameter Islami. Dan parameter Islami yang sudah saya sebutkan tadi adalah, salah satunya adalah mengukur dengan maqasid syariah. 5 poin yang dijelaskan dalam maqasid syariah. Jika sudah, ya, sebuah partai, ya, menetapkan maqasid syariah, maka, ya, itulah mungkin menjadi tanda partai Islami. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa memilah dan memilih terkait dengan identitas partai yang mana yang berjuang untuk Islam. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, sairil muslimin wal muslimat, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.